Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Idza arafta hadha fal khariju minas sabilaini wa humal qubulu wad duburu naqidun lil wudu'i ainan kana aw raihan mu'tadan kana aw nadiran kaddami wal hasa najsul aini kana aw tahiran kaddudi. Apabila telah engkau ketahui penjelasan ini, maka yang keluar dari dua jalan dan keduanya yaitu kubul dan dubur. Kubul bagian depan, dubur dari bagian belakang. Jadi yang keluar dari kubul dan dubur naqidun lil wudu'i, membatalkan wudu. Ainan kana, benda padat, auranihan. Ainan benda gitu sajalah, karena bisa padat bisa cair. Auraihan atau angin. Muqtadan kana, yang biasa, atau nadiran, atau yang jarang. Kaddami, seperti darah, wal hasal, dan kerikil. Jadi asalkan keluar dari belakang, dari depan, maka membatalkan wudu. Najasal aini, najis benda itu atau suci, maka asal keluar batal wudu. Kaddudi, seperti cacing. Cacing itu benda suci, bukan benda najis. Tapi kalau kotoran itu benda najis, ya. Pendeknya, apa saja yang keluar dari kubul atau dubur, apa saja, maka itu membatalkan wudu. Ya, ini harap difahamkan dengan baik, ya. Jadi apa saja yang keluar dari kubul atau dubur, maka itu membatalkan wudu. Wal aslu fi dzalika, dalil pada yang demikian itu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang kalian kembali dari ghaid. Ghaid, kakus, tempat buang air besar. Al-Quran tak menyebut atau kalian buang air besar, buang air kecil, enggak. Al-Quran hanya menyebut kalian kembali dari kakus.
kalian kembali dari tempat buang air besar. Maknanya orang akan berada di WC kalau dia buang air besar. Jadi disebut tempat, tapi maksudnya adalah pekerjaannya. Jadi buang air besar membatalkan wudu. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil hadasi. Dan ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadas. Apa itu hadas? Faqala, dijawab Abu Hurairah, fusaun au duratun. Fusaun au duratun. Fusaun, angin yang tidak terdengar. Orang buang angin tak terdengar. Duratun, angin yang suaranya terdengar. Kalau bahasa kita di Indonesia ini aslinya kentut, tapi belakangan orang kalau dibilang kentut rasanya tak sopan, maka disebut buang angin. Jadi fusaun, buang angin yang suaranya tidak terdengar. Duratun, buang angin yang suaranya terdengar. Jadi pendek kata, kalau buang angin wudu batal. Rawahul Bukhari, meriwayatkannya hadis ini oleh Imam Bukhari. Wa hadis Ali radhiyallahu anhu, dan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu. Khalifah Ali ini sepupu Rasulullah, karena Abu Thalib adalah uwak Rasulullah. Abdullah ayah Rasulullah itu anak yang paling kecil. Jadi Ali adalah sepupu Rasulullah. Ali juga adalah sahabat Rasulullah. Ali juga adalah menantu Rasulullah. Ali juga adalah khalifah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Ali, kuntu rajulan mazza'an, adalah aku seorang yang mudah keluar mazi. Jadi Ali itu mudah keluar mazi. Mazza'an, ya, mazi. Mazi itu cairan putih, tidak kental, yang keluar dari seorang lelaki sebab bangkit hasratnya kepada perempuan. Jadi kata Khalifah Ali, aku orang yang mudah keluar mazi. Fastahyaitu an as'ala, aku malu bertanya Rasulullah Muhammad SAW, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malu aku bertanya, mengapa limakani ba'natihi, karena kedudukan anak perempuannya. Kedudukan anak perempuan Rasulullah adalah istri Khalifah Ali, yaitu Fatimah. Jadi aku malu nanya langsung. Oleh karena itu, fa'amartul Miqdad bin al-Aswad fas'alahu, aku memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Aku memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini persoalan mazi dalam kaitannya dengan hadas. Fasalahu, kemudian Miqdad bin Aswad pun bertanya kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah menjawab, hendaklah orang yang keluar mazi itu yagsilu zakarahu, ia membasuh zakarnya. Zakar kelamin. Jadi kalau keluar mazi, mazi itu najis, basuh kelamin. Wa yatawaddau, dan berwuduklah ia. Rawahu Syaikhani,
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi madhi itu membatalkan wudu. Karena Rasulullah bilang ketika Miqdad bin Aswad bertanya tentang masalah ini, Rasulullah jawab, basuhlah zakarnya. Karena di zakar laki-laki itu kalau keluar madhinya mestilah kena dia walau sedikit, basuh sampai suci, kemudian berwudu, menunjukkan batal wudu kalau keluar madhi. Ini harap dipahamkan ya. Wa yustasna, dan dikecualikan, mimma kharaja, sesuatu yang keluar minas sabilainil maniyu, daripada dua jalan itu adalah mani ya. Alal madhabi, menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Itu diterangkan fi Rafi'i, dalam kitab-kitab karya Imam Rafi'i, dan dalam kitab Rawdatut Talibin tulisan Imam Nawawi. Laki-laki ada mani, perempuan pun ada mani. Ya, jadi perempuan pun ada mani dia, laki-laki ada mani dia. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, mani dihukumkan suci. Jadi kalau dia keluar, maknanya dia tidak najis. Keluar dia tak batal wudu, sebab dia tidak najis. Tapi kan keluar salah satu dari dua jalan ya. Untuk ini berlaku kaidah berikut. Wa wajhun, dan ada satu wajah, satu pendapat, bi anna ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi fala yujibu adwanahuma bi umumihi. Sesuatu yang mewajibkan yang paling besar daripada dua perkara secara khusus, maka tidak mewajibkan yang lebih rendah dari keduanya secara umum. Jadi ada dua perkara, yang kecil masuk ke yang besar, maka kalau yang besar dikerjakan, yang kecil tak usah lagi. Seperti kazinal muhsani, berzinanya orang muhsan. Muhsan artinya orang yang sudah pernah bersetubuh melalui nikah. Orang yang sudah pernah bersetubuh melalui nikah itu namanya muhsan. Dia berzina, a'lamul haddaini, maka lima aujaba a'lamal haddaini, sesuatu yang mewajibkan paling besar daripada dua hukuman tubuh. Jadi orang berzina, kalau dia belum pernah bersetubuh melalui pernikahan yang sah, belum pernah, dia berzina, maka hukuman tubuhnya dicambuk 100 kali, kemudian diisolasi, diasingkan ya. Kalau dia sudah pernah bersetubuh melalui pernikahan yang sah, kemudian berzina, maka dia tidak dicambuk dan tidak diisolasi atau diasingkan, tapi dirajam. Rajam itu artinya dilempar batu sampai mati. Lempar batu sampai mati, terajam. Nah, dibandingkan cambuk 100 kali kemudian diasingkan atau diisolasi,
maka rajam itu adalah berat, jauh lebih berat, karena matinya pun pelan-pelan. Dan itu dilempar terus, siapa yang lewat lempar sampai mati. Kalau belum mati lempar terus. Itu lebih berat dibanding cambuk 100 kali kemudian diasingkan. Maka hukuman yang lebih besar itu dilaksanakan, di dalamnya tercakup dengan sendirinya hukuman yang lebih kecil. Hadas besar, yaitu keluar mani, itu yang lebih besar berbanding wudu. Karena itulah kalau kita bandingkan dengan zina tadi, kita bandingkan, tidak lagi dicambuk sebab sudah dirajam, maka dalam kaitan dengan mani yang keluar tidak lagi berwudu, cukup mandi. Jadi kalau seorang setelah keluar air maninya, dia mandi hadas besar, dan ketika mandi hadas besar tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi waktu hadas besar ini tangannya tak menyentuh kelamin, tak menyentuh cincin dubur, tak terjadi yang keluar dari muka belakang, tak terjadi. Maka setelah mandi hadas besar tak perlu wuduk lagi, boleh langsung mengerjakan sembahyang. Mengapa? Oleh karena dia sudah melakukan yang paling besar dari dua perkara, maka yang paling besar itu cukup, yang kecil tak usah lagi dikerjakan. Meskipun ini khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, tetapi yang menjadi keperluan atau keputusan mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah bila ada dua yang besar, bila ada dua, satu besar satu kecil, sedangkan yang kecil tercakup dalam yang besar, maka yang kecil tak perlu dikerjakan lagi, cukup yang besar. Kita mau potong ranting, ranting pohon mau kita potong. Lah, tak jadi kita potong ranting. Ya, tak jadi. Kita ambil gergaji mesin, langsung saja kita potong batangnya. Begitu kita potong batangnya, pohonnya pun tumbang. Maka tak perlu lagi potong ranting karena sudah dipotong batang. Dengan tumbangnya batang, ranting pun jatuh. Pada paham? Oke, itu namanya a'wamul amraini, yang paling besar daripada dua perkara itu. Wa huwa rajmu, yaitu rajam, likaunihi zina muhsanin, karena adalah ia zina muhsan. Arti muhsan orang yang sudah bersetubuh melalui pernikahan yang sah. Zina ya, bukan zina, karena di Indonesia selalu sebutnya zina. Zayyanun tamarbutah, zina artinya perhiasan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, berzinahlah kalian setiap ke masjid, makna perhiasan. Yang terlarang itu zina, artinya perhubungan laki perempuan, perhubungan tubuh laki perempuan tanpa melalui pernikahan. Ini tak boleh kita biarkan, sebab kalau kita biarkan nanti masyarakat berfaham tak boleh berzina, katanya haram. Tidak, zina tak boleh, zina boleh. Itu perintah agama, ya. Jadi hukuman fisik satunya adalah kalau orang berzina dicambuk kemudian diasingkan, satunya dirajam. Maka ketika dilakukan yang lebih besar yaitu dirajam, sebab dia zina muhsan, orang yang muhsan berzina, maka la yujibu adwanahuma,
tak wajib lagi yang paling rendah di antara keduanya. Apa itu? Wahwal jaldu, yaitu cambuk, wat taghribu, dan isolasi, likaunihi zinan, karena keadaannya zina. Jadi kalau orang belum pernah bersetubuh melalui pernikahan yang sah, belum pernah, tak pernah sama sekali. Mimpi tak ada masalah ya, mimpi jangan jadi ukuran. Dia belum pernah bersetubuh melalui pernikahan, belum pernah bersetubuh sama sekali, belum pernah bersetubuh. Berzinalah dia, umurnya bisa muda, bisa tua, bisa laki-laki, bisa perempuan, belum pernah dia bersetubuh sama sekali, belum pernah. Orang nikah pun belum. Nauzubillah, dia berbuat dosa. Sekali itu silap, berzinalah dia, diadili, maka hukuman dia adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Diasingkan itu bisa di satu pulau, bisa di penjara, ya, diasingkan dia sebagai satu bentuk penyadaran. Kalau dia sudah pernah bersetubuh melalui pernikahan yang sah, berzina, maka dia dirajam sampai mati. Kalau belum mati, lempar terus sampai mati. Sakit kali itu. Cobalah kita dilempar batu sikit aja, batu kecil aja dilempar ke tubuh kita, sakit. Ini sampai mati dia dilempar. Oh, lempar terus, selama belum mati lempar terus. Maka ketika hukuman tubuh itu dirajam itu dilakukan, cambuk tak perlu lagi. Maka ketika mandi hadas besar menjadi wajib sebab keluar mani, maka wudhu tak perlu lagi, selama tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau waktu dia mandi hadas besar terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu, misal buang angin ketika mandi hadas besar, misal buang air kecil, misal dia sentuh kelamin atau dubur dengan tapak tangan, atau entah sebab apa tersentuh dia dengan istrinya, cara madzhab Imam Syafi'i, sentuhan suami istri batal wudhu, maka setelah mandi dia wajib berwudhu. Nah, tapi kalau tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu, setelah mandi lap pakaian langsung pergi sholat, karena terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Tapi ingat, ini tetap khilafiyah, bahkan dalam madhab Imam Syafi'i sekalipun. Boleh paham ya? Waqila, jadi yang menjadi keputusan dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, keluar mani tidak membatalkan wudu. Ya, keluar mani tidak membatalkan wudu. Perhatikan. Duduklah dia. Duduk. Tertidur. Tapi tidurnya tidak lasak. Nanti akan kita pelajari tidur yang membatalkan wudu. Tidurnya tidak lasak, tidur, bangun, gitu juga posisi dia. Tapi waktu tidur dia bermimpi sehingga keluarlah mani dia. Oke. Ingat ya, tidurnya bukan lasak. Itu kunci. Sebab kalau lasak tidurnya nanti batal wudu. Tidurnya tidak lasak. Begitu terbangun, lihat celana dia, pakaian dalam atau pakaian luar dia, waduh, ini keluar air mani. Udah mandi, hadas besar. Mandi, asalkan tak terjadi yang membatalkan wudu, sholatlah dia. Sudah enak, wudunya memang tak batal, kemudian mandi hadas besar. Oke. Contoh kedua, duduk tak tidur.
Tak tidur, duduk aja begitu. Menghayal, datang hayalan. Sama, ya tak tahulah kita ya, dalam fikiran dia datang hayalan. Begitu kuat hayalan tadi mempengaruhi fikiran dia sampai keluar air mani dia. Tidak tidur. Awas nih ya, dia tidak tidur. Kalau tadi contohnya tidur, nanti namanya ihtilam, mimpi. Ini tidak. Ya qadha, dalam keadaan tidak tidur. Pikirannya ya kita tak tahulah ya, pikiran orang. Keluar air mani dia. Dia tidak dalam keadaan berwudu, tidak. Ya sudah, mandi hadas besar saja. Selesai mandi hadas besar, kalau ketika mandi tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudu, langsung saja pergi mengerjakan salat. Boleh. Kenapa? Terangkat yang besar dengan sendirinya termasuk yang kecil. Kita tebang pohon, batangnya pohon kita tebang, dengan sendirinya rantingnya pun ikut tumbang. Tapi kalau rantingnya kita potong, hanya ranting itu saja yang jatuh, yang gugur ke tanah, tapi pohonnya tak tumbang juga. Maka dalam ada Imam Syafi'i, keluar mani tidak membatalkan wudu, tetapi mewajibkan mandi. Itu dalam madzhab Imam Syafi'i. Padahal dia keluar dari salah satu dua jalan. Maka tadi yustasna mimma kharaja anis sabilainil maniyu alal madhabi, dikecualikan mani dari sesuatu yang membatalkan wudu yang keluar dari salah satu dua jalan. Mani tak masuk, tak batal wudu kalau keluar mani. Okey. Tapi waqila, dan katanya, inna khurujal mani yanqudul wudu'a aydan. Ini pendapat lemah. Tapi qila, katanya, sesungguhnya keluar mani membatalkan juga ia akan wudu. Ini pendapat lemah. Ya. Pendapat kuat tidak. Pendapat kuat keluar mani tak batal wudu. Wa yujibul ghusla, dan mewajibkan ia akan mandi. Jadi keluar mani itu wajib mandi ya. Kama, sebagaimana atlaqahu syaikhu, memutlakkannya oleh Syekh Abu Syuja'. Jadi oleh Syekh Abu Syuja', apapun ceritanya mutlak, kalau keluar mani wajib mandi hadas besar. Ya, paham nih? Nanti kalian kalau makin dewasa makin pahamlah itu ya. Wa kadza lafzut tanbihi, begitu pula lah lafaz perkataan yang tersebut di dalam kitab tanbih. Ya. Bahwasanya tidak batal wudu. Ya. Dah. Wa bihi qala al-qadhi Abu Thayyib, dengannya pula lah berpendapat Qadhi Abu Thayyib wa Abu Muhammad al-Juwaini, dan Abu Muhammad al-Juwaini, wa jama'atun, dan sekelompok ulama, minhumul Imamul Ghazali, di antaranya adalah Imam Ghazali. Wa sarraha bihi Ibnu Suraj, dan menjelaskannya oleh Imam Ibnu Suraj, bi annahu yanqudu, bahwasanya keluar mani membatalkan wudu. Jadi dalam madzhab Imam Syafi'i keluar mani tak batal wudu, tapi wajib mandi.
Hanya ada pendapat lemah yang mengatakan keluar mani batal wudu. Tapi tetap wajib mandi. Mandinya tetap. Cuma bedanya yang menjadi pendapat mazhab tak batal wudu, tapi pendapat lemah kata batal wudu. Ya. Baik. Pendapat kuat katakan tak batal wudu, wajib mandi. Pendapat lemah katakan batal wudu, tapi tetap wajib mandi. Okey. Wa itlaqu Syafi'i yaqtadhihi fa innahu qala dallati sunnatu 'ala al-wudu'i minal madhi wal bauli war raihi. Dan memutlakkan, dan kemutlakan Imam Asy-Syafi'i menghendakinya. Ya, maksud menghendaki itu batal. Ya. Fa innahu qala salah saya. Dan kemutlakan pendapat Imam Syafi'i menghendakinya. Maksud menghendakinya itu menghendaki batal wudu. Fa innahu qala, Imam Syafi'i katakan sunnah Nabi menunjukkan berwudu sebab keluar madhi dan air seni dan angin. Ya, Imam Syafi'i nak bilang begitu. Sunnah Nabi menunjukkan berwudu sebab keluar madhi dan angin dan air seni dan angin. Tak ada Imam Syafi'i sebutkan keluar mani. Saya koreksi ya. Tak ada Imam Syafi'i menyebutkan keluar mani. Itu namanya mutlak. Kemutlakan pendapat Imam Syafi'i itu menghendakinya. Menghendaki yang mana? Yang di atas tadi, bahwasanya keluar mani tidak membatalkan wudu, namun tetap wajib mandi. Ini harap dipahamkan. Itu namanya itlaqu Syafi'i. Kemutlakan Imam Syafi'i menjelaskan itu, bahwa keluar mani tidak batal wudu, tapi wajib mandi. Pendapat lemah katakan keluar mani batal wudu, wajib mandi, tetap wajib mandi. Wa kullu ma kharaja min wahidin minal furuji wasakhun fa fihi al-wudu. Setiap apa saja yang keluar dari salah satu dari kelamin itu adalah kotoran, maka wajib wudu. Maka selalu kita sebut kotoran. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia kotoran itu selalu yang dari belakang, yang dari depan nggak disebut kotoran. Cuma di sini disebut wasakh. Wasakh itu kotor, jijik. Maka itu batal wudu. Tetapi yang lalu saya pernah menceritakan sama kita, mungkin saja orang entah karena satu sebab dia menelan cincin emasnya. Lantas waktu buang air besar keluar. Cincin emas itu bukan wasakh, bukan kotoran. Apakah tak wajib wudu? Tetap wajib. Tetapi bukan wasakh memang. Kalau gitu tadi apa maksudnya itu? Maksudnya setiap kotoran yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, maka itu membatalkan wudu. Lah lantas cincin tadi kan bukan kotoran. Itu masuk pada pelajaran
Apa saja yang keluar dari jalan depan, dari jalan belakang, walau bukan kotoran, tetap wajib wudu. Oh, ini ya. Jadi hati-hati ya. Oh, keluarlah cincin tadi. Masihkah boleh dipakai? Boleh, tapi basuhlah. Sebab dia menjadi mutanajis, bukan menjadi najis. Sebab dia benda suci. Seperti juga, maaf saja ya, pulpen kita atau pensil kita jatuh ke kotoran kucing atau kena kotoran cecak, jangan dibuang itu pensil, itu pulpen, jangan dibuang. Sebab dia bukan najis, tapi menjadi mutanajis, terkena najis, maka dia disucikan saja. Termasuklah contoh cincin tadi. Cuma yang dimaksud dalam pelajaran terakhir tadi, kullu ma khala ma'ari minal furuj wa saqal wudu, menjelaskan bahwa kotoran adalah apa saja yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, itu wajib wudu. Wa qala Ibnu Athiyah fi tafsirih, berkata Imam Ibnu Athiyah di dalam tafsirnya, al-ijma' ala anna al-maniyya qadirun lil wudu'i. Ini dah kajian ya. Ijma' ulama, sepakat seluruh ulama bahwa keluar mani membatalkan wudu, kata beliau. Padahal tadi di atas dalam mazhab Syafi'i katakan keluar mani tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Pendapat lemah katakan keluar mani batal wudu. Di belakang tahu-tahu Imam Ibnu Athiyah katakan ijma', sepakat ulama bahwa mani membatalkan wudu. Hati-hati kalimat ijma', kalimat sepakat. Kalau dia ijma', maka tidak ada khilaf. Contoh, salat 5 waktu wajib, itu ijma', tidak ada khilaf di dalamnya. Kunut subuh sunat ab'am, khilaf. Mazhab Imam Syafi'i katakan ada kunut subuh, mazhab yang lain tidak ada. Itu khilaf. Nah, dalam masalah keluar mani batalkah wudu atau tidak, khilaf. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan khilaf. Karena ada pendapat lemah dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan keluar mani batal wudu. Pendapat kuat mengatakan tidak batal. Nah, dalam mazhab Syafi'i sendiri khilaf. Tahu-tahu Imam Ibnu Athiyah katakan ijma' ulama keluar mani batal wudu. Artinya ijma' itu sepakat semua ulama. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri tidak sepakat, ada khilaf. Ada kata batal, ada kata tidak. Walau sama-sama sepakat wajib mandi hadas besar. Ini bagaimana penjelasannya? Wa mastadalla bihi Rafi'i min anna syahida awjaba a'zama al-amrayn ila akhirih naqadahu al-Mawardi bil haidi. Dan apa yang dijadikan dalil oleh Imam Rafi'i bahwa sesuatu apabila mewajibkan yang paling besar daripada 2 perkara, kan Imam Rafi'i sebut di atas tadi, sesuatu kalau dia mewajibkan perkara yang lebih besar dari 2 perkara, maka yang kecil tak usah lagi dilakukan. Itu kata Imam Rafi'i. Tadi sudah saya sebutkan, orang muhsan yang berzina tak usah lagi dicambuk. Yang paling besarnya adalah dirajam. Jadi kalau dah dirajam tak usah cambuk lagi. Kalau keluar mani, cukup mandi hadas besar. Selama tak terjadi yang membatalkan wudu, tak usah wudu lagi. Lepas mandi langsung salat. Wah, itu mazhab Imam Syafi'i, boleh. Jadi kalau yang besar terangkat, yang kecil ikut. Kalau yang kecil terangkat, yang besar belum tentu terikut. Pernah nengok orang lomba tarik tambang? Nah,
Kalau orang yang tenaganya kuat narik kuat-kuat, yang tenaga lemah ikut enggak? Ikut. Tapi kalau yang narik tenaganya lemah, yang kuat-kuat ikut? Tak ikut. Macam mana tu? Kan? Maka yang kuat-kuat biasanya di depan, di belakang. Kalau tarik tambang, di belakang, di depan. Entah, aku tak tahu, kalian lah itu nengok. Ya. Pendek kata, kalau yang kuat dikerjakan atau yang hebat dikerjakan, maka yang kurang hebat dengan sendirinya terikut. Tapi kalau yang kurang hebat dikerjakan, yang hebat belum tentu ikut. Contoh tadi, kalau batang pohon itu kita tumbangkan, maka rantingnya ikut tumbang. Tapi kalau rantingnya kita potong, batangnya belum tentu ikut tumbang. Nah, ini kata Imam Rafi'i. Tetapi oleh Syekh Dimashqi dijelaskan, naqadahul Mawardiyu bil haidi. Apa yang disebut oleh Imam Rafi'i itu, bahwa kalau yang besar dikerjakan, yang kecil tak pala lagi dikerjakan, naqadahu, membatalkannya. Batal itu pendapat Imam Rafi'i. Siapa yang bilang? Imam Mawardi. Imam Mawardi. Apa yang dicontohkan? Bil haidhi, haid. Perempuan ni ada wudu, sedang solat haid, batal tak wudunya? Wa qala, dan kata Imam Mawardi, innahu, sesungguhnya haid, yanqudul wudu'a, membatalkan ia akan wudu, bil ittifaq, sepakat ulama. Sehingga kalau si perempuan mandi hadas besar sebab haid, tetap berwuduk lagi dia. Masalah saya. Sehingga si perempuan kalau dalam keadaan berwuduk, datang haid dia, wuduknya batal. Wuduknya batal. Tapi kalau laki-laki sudah ada wuduknya, tiba keluar maninya, wuduknya tak batal. Itu beda sikit. Ya. Beda sikit. Aku mau mengatakan kepada Rafi'i, gitulah kira-kira. Karena kata Rafi'i, bila ada dua perkara besar kecil, yang besar dikerjakan, yang kecil usah lagi. Itu kubatalkan itu, kata Imam Mawardi. Apa? Contohnya haid. Haid itu kalau keluar dia wuduk pun batal. Si laki-laki memanglah betul, kalau dia masih ada wuduk, keluarlah mani dia, mandi hadas besar, wuduknya tak batal, dengan syarat waktu mandi tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wuduk. Itu okey. Tapi kaidah yang digunakan oleh Rafi'i itu kira-kira begitulah cakap mereka. Saya kan tak sopan menyebut nama ulama langsung saja. Ini kira-kira ilustrasi cerita. Kaidah yang dibuat oleh Rafi'i itu kubatalkan, kata Imam Mawardi. Macam mana batalkan? Perempuan haid. Okeylah kalau laki-laki keluar mani dia tak batal wuduk. Perempuan haid, keluar haid dia, wuduk pun batal. Kira-kira begitu ya. Wa wafaqa Ibnur Rif'at, wa wafaqahu Ibnur Rif'ati, dan menyetujui oleh Imam Ibnur Rif'ah ala annahu yanqudul wudu'ah, bahwasanya haid itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Yang mau kita ceritakan ini, mungkin ada yang tak faham, saya normal saja, karena ini kitab sudah agak tinggi.
Yang mau diceritakan di sini khilafiyah para ulama. Khilafiyah para ulama. Yang kita harus fahami adalah keluar salah satu dari dua jalan batal wudu, kecuali mani. Mani tak batal wudu. Dah, itu saja. Tapi di dalam syarahnya ini banyak pendapat dari para ulama atau fikih. Maksudnya menjelaskan ini supaya kita tahu ada perbedaan pendapat. Tapi mungkin di antara kita ada yang bingung karena mungkin tak terbiasa belajar fikih atau mungkin fikiran yang belum sampai ke sana. Tak apa, pelan-pelan saya jelaskan dengan bahasa yang boleh kita pahami. Apa rasa gula? Manis. Apa rasa mangga? Yang masalah manis. Apa rasa pepaya? Manis. Apa rasa durian? Apa rasa semangka? Manis. Ijma' ulama bahwa benda-benda yang saya sebutkan tadi rasanya manis. Itulah namanya matan. Itulah matan. Barulah disyarahkan, diuraikan. Pertanyaan, samakah manis gula dengan manis mangga? Nah, ini dia. Samakah manis mangga dengan manis durian? Beda. Baru diuraikan. Tadi matannya mengatakan benda-benda ini rasanya manis. Diuraikan. Ternyata manis mangga berbeda dari manis durian. Baru nanti dijelaskan. Apakah setiap mangga sama manisnya? Oh, dijelaskan lagi ke bawah. Terus begini, kata ulama yang satu, bahwa mangga yang kau bilang manis itu betul. Betul, manis. Tetapi bukan mangga itu, melainkan mangga ini. Oh, itu. Sampai ada mangga arum manis pun belum tentu manis. Oh, tidak bisa. Benda mangga yang bernama arum manis ini tidak dikasih nama kecuali karena dia manis. Kata ulama yang satu, tidak ditolak. Tapi faktanya ada satu daerah menghasilkan mangga arum manis, ternyata rasanya tidak manis. Padahal di atas tadi matannya mengatakan benda-benda ini rasanya manis. Itulah macam kitab kita. Barulah satu pening. Persoalan manis saja panjang kali. Mending kita ke kedai beli mangga aja udah. Kalau manis dimakan, nggak manis ya sudah. Yang satu tidak, ya nggak bisa juga gitu. Kalau nggak manis jangan nggak dimakan. Udah terlanjur dibeli, dibuat jus tambah gula. Aku nggak suka gula, itu berbahaya. Mending kita buang, kita tanam saja, kita kasih pupuk. Mudah-mudahan jadi manis. Begitulah khilafiyah para ulama. Hanya persoalan manis. Tapi bagi yang malas bincangnya, udah pening kepala, ambil duit pergi beli mangga, ambil duit pergi beli durian. Yang satu tidak, aku kalau makan buah-buahan ini nggak suka, tapi aku membincangkannya mau. Itulah dia ada. Jadi kita belajar fikih ini pun ada peringkat dasar. Nah, saya dulu di ibtidaiyah itu namanya matnul ghayah wa taqrib. Matan ghayah wa taqrib. Kadang dipendekkan saja sebut matan taqrib. Penulisnya Syekh Abi Syuja. Maka kadang disebut juga matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja ini dipanjang lebarkan ceritanya, tapi bukan makanan kita anak ibtidaiyah, enggak perlu itu. Itu nanti dah peringkat atas baru begitu kitabnya. Ini pun pelan-pelan saya sampaikan ke kita. Yang terpenting apa saja keluar dari salah satu dua jalan wudu batal, kecuali mani. Kalau mani yang keluar tak batal. Wah, baru dijelaskan. Oh, itu betul. Tetapi kata pendapat lemah bahwa keluar mani pun batal wudu.
Penjelasannya begini. Yang dibilang kau itu betul, tapi kalau ini macam mana? Oh, jadi rame. Itulah kalau fikih. Ya. Dan jangan pusing-pusing, banyak. Kita teruskan. Qultu, kata Syekh Ad-Dimashqi, wa ra'aitu bi khatil Jarubardi, wa ra'aitu bi khatil Jarubardi, seorang ahli fiqih mazhab Imam Syafi'i. Kata Syekh Dimashqi, aku melihat tulisan Syekh Jarubardi. Apa kata dia? Annal haidha, bahwa haid fi naqdihi lil wudu'i, tentang membatalkannya bagi wudu, khilaf. Padahal tadi di atas sudah dibilang bahwa keluar haid batal wudu. Sepakat itu ulama, kata Imam Mawardi. Tahu-tahu Syekh Dimashqi mengaku, aku pernah melihat tulisan Syekh Jarubardi. Dia katakan bahwa pendapat yang mengatakan keluar haid batal wudu khilaf, tidak sepakat. Ada mengata batal, ada mengata tidak. Wah, itu kalau kita belajar fikih beginilah dia. Ya. Jadi banyak pertimbangan. Wa azahu ila ba'dil Iraqiyin. Dan Syekh Jarubardi azahu, menyandarkannya pendapat itu ilal Iraqiyin, kepada ulama Irak, ila ba'dil Iraqiyin, kepada sebahagian ulama Irak. Kalian katakan sepakat kalau keluar darah haid batal wudu. Aku bukan menolak kalian, begitu kira-kira kata Syekh Dimashqi. Cuma aku pernah baca itu tulisan khat, tulisan tangan Syekh Jarubardi. Apa yang aku baca? Beliau tulis bahwa keluarnya darah haid membatalkan wudu itu khilaf. Maknanya ada yang mengata ya, ada mengata tidak. Dan di situ ku tengok Syekh Jarubardi katakan inilah pendapat sebahagian ulama Irak. Apa kata sebagian ulama Irak? Keluar darah haid khilaf dalam membatalkan wudu. Ya. Meskipun begitu, yang sudah menjadi masyhur di kalangan para ulama, seperti yang dijelaskan Imam Mawardi, ittifaq, sepakat ulama bahwa keluar darah haid batal wudu. Kalian ini mesti berilmu ini. Karena makin kebelakangan ini orang lebih bertanya hukum kepada penceramah, bukan kepada ahli ilmu. Ini semua ini boleh bertanya kepada saya tentang cara menanam pohon. Tanyalah, saya bisa jawab. Apalah susahnya, ambil pohon, ambil tanah, tanam. Tapi begitu ditanya kepada saya, pohon ini bagaimana cara menanamnya, tanahnya berapa banyak, pupuknya berapa, udah tak bisa lagi saya jawab. Karena saya bukan ahli. Tapi kalau sekedar nanam, mudah aja. Gue bilang ambil pohonnya, ambil tanah, tanam, selesai. Tapi kalau sudah sampai halus, tanyalah kepada ahlinya, ahli pertanian. Begitu juga hendaknya orang-orang penceramah agama ini. Sama ada dia pernah sekolah agama, apalagi kalau tak pernah sekolah agama. Kalau cerita agama secara umum boleh saja. Wajib kita mengerjakan sembahyang itu. Boleh aja orang. Tapi kalau sudah sampai halus, wajibnya itu bagaimana sembahyang itu, Pak?
Berapa rukunnya? Jangan jawab kalau dia bukan ahlinya. Ini harus paham. Karena belakangan ini aneh-aneh. Saya membaca di media sosial dan saya tidak menelusuri ini betul atau salah. Saya tidak menelusuri. Ya, kalau kita telusuri minta bantuan ahli bisa, tapi tidak saya telusuri. Saya membaca saja. Ada pertanyaan seorang perempuan kepada seorang dokter ahli kandungan. Saya sedang haid, jadi tak bisa sholat. Apa kata dokter itu? Tidak ada larangan orang haid sembahyang, sholat katanya. Boleh saja. Boleh. Jelas itu Al-Quran mengatakan, kata dia, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tak ada larangan. Coba itu. Coba. Ramailah orang membantahnya. Ramai membantahnya. Karena belakangan ini kita mudah kali bertanya hukum kepada bukan ahlinya. Lah ini yang sedang ngaji fikih ini kalau hafal 30 juz keluar ke masyarakat, masyarakat yakin kita pun pasti ngerti hukum fikih. Itu pasti. Di masyarakat begitu. Orang kalau dah hafal Quran dianggap mengetahui seluk-beluk agama. Maka dia tanya hukum kepada si penghafal Al-Quran. Padahal hafal Quran belum tentu mengerti hukum fikih. Ini hati-hati. Oleh kita dijawab padahal kita enggak ngerti sama sekali. Masyarakat yakin itu ustaz tu yang bilang. Apalagi kalau kita menghafal Qurannya katanya dapat sanad sampai tinggi-tinggi. Dan sanadnya langsung dari Mekah. Dia lupa Abu Jahal besar lahir sampai mati pun di Mekah juga. Sampai sekarang. Maka saya minta kepada kita pelajar-pelajar tahfiz ini, mana tahu satu masa alhamdulillah kita sudah hafaz 30 juz dan sudah diizinkan keluar. Bila orang tanya hukum kepada kita dan kita tidak tahu, jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Jangan memaksa diri. Lantas si dokter yang sama ditanya juga, berapa kali disebut kata-kata Bilqis di dalam Al-Quran? Banyak, kata dia. Banyak. Di antaranya surat sekian ayat sekian. Padahal surat sekian ayat sekian itu bukan Bilqis tapi Bilqisti. Tapi karena ada Bilqis, maka kata dia ini Bilqis. Coba itu. Jadi mau hati-hati. Ini ustazah nih, hafizah nih, hafaz Quran. Naik haji dah 3 kali, umrah dah 65 kali. Ini ngerti hukum dia nih. Belum tentu. Ya, walau hafal hadis sekalipun belum tentu. Ini mau faham betul, maka kitab mesti faham betul. Jangan kalau tak tahu malu. Ini menurut seingat saya hukumnya gini, enggak laku. Hukum itu bukan menurut seingat saya, kalau tak salah, kalau tak silap seingat saya ini, ya saya dengarlah kayak gini dari guru. Enggak jadi. Hukum kalau tahu, tahu. Kalau tak tahu, tak tahu. Seingat saya, hukum sembahyang subuh ni sunat muakkad. Itu seingat saya lah. Tak jadi. Enggak jadi begitu. Kalau tak tahu, tak tahu. Jangan malu. Saya pun di pengajian begitu. Kalau tak tahu, aku bilang tak tahu. Lepas tu kalau orang tu mau minta saya terus ngisi pengajian, ngisi. Kalau tidak, tidak. Kalau saya salah pun saya bilang saya salah. Boleh faham ni? Jangan nanti seperti belalang. Di mana tidak ada elang, akulah elang, kata belalang. Jadi kita anggap orang kita ni ahli ilmu, padahal kita tidak. Ini harus saya bagi tahu, ya. Wa qauluhu, dan perkataan Syekh Abu Syuja',
Ma kharaja minas sabilaini, apa saja yang keluar dari dua jalan. Uhturiza bihi, dikecualikan dengan perkataan itu. Amma, tentang sesuatu, idza, apabila kharaja, keluar dia, min ghairihima, daripada selain kedua jalan, maka tak batal wudu. Kal fasdi, seperti operasi. Dioperasilah dia. Kadang-kadang operasi ini dibius lokal. Ya, dibiusnya lokal saja, tapi dia sadar. Dibiusnya misal kata, karena yang mau dioperasi tangan, dibiusnya sekitar sini saja. Namanya bius lokal. Jadi dia bisa lihat, tapi tak rasa sakit. Keluarlah darah, batalkah wudu? Tidak, sebab bukan keluar dari salah satu dua jalan. Wal hijamati, bekam, itu tak batal wudu. Puasa pun tak batal. Lakukan bekam, jangan tak lakukan, sehat badan. Ya. Wal qai'i, dan muntah. Muntah tak batal wudu, bukan puasa. Kalau puasa muntah dengan sengaja batal wudu. Batal puasa. Ya, tak ada hubungan dengan wudu. Jadi muntah tak batal wudu. Maaf, berikutnya agak jijik sedikit. Dahak tak batal wudu. Ingus tak batal wudu. Ya. Ingat kuncinya, dua jalan. Itu aja kuncinya. Ingat, kuncinya dua jalan. Titik, salah. Illal maniyah, kecuali mani. Gitu aja. Itulah ilmu yang kita pegang. Batal wudu, apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan, kecuali mani. Dah. Ya, tadi kan ada juga mani yang bilang batal. Betul. Itulah namanya khilafiyah. Pegang kalimat. Buah-buahan ini semuanya rasanya manis. Pegang kalimat. Baru nanti di bawah itu ada perselisihan pendapat. Oke? Wa nahwi dzalikalah, seumpama itulah. Tadi sudah saya contohkan. Fa innahu la yanqudu, sesungguhnya itu tidak membatalkan wudu. Mengapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla. Beliau berbekam kemudian mengerjakan salat. Walam yatawadda, dan tidak berwudu. Walam yazid ala ghasli mahajimihi, dan tidak melebihkan basuhan tempat bekamnya. Tak dilebihkan Rasulullah, biasa saja, tak ada dipengapa-pengapai. Ya. Wali anna naqada bimisli ma waradat bihi sunnatu. Ini agak jauh sikit. Sebelum saya terangkan. Khamar hukumnya haram. Benda khamar najis, dikonsumsi haram. Mabuk atau tidak mabuk. Jangan nanti diracuni pikiran kita minum khamar itu haram kalau mabuk. Kalau tidak, tidak. Ini tak saya jelaskan lebih lanjut karena terkait dengan dua baris nih. Kira-kira, sebelum saya jawab secara hukum fikih dulu. Kira-kira, mengapa haram minum khamar? Karena di dalamnya memabukkan. Karena khamar itu memabukkan. Kalau tidak memabukkan, maka bukan namanya khamar. Kok kenapa mabuk? Minum jus pukat? Gak ada, jus pukat gak buat orang mabuk. Gak ada itu. Bahwa ada pribadi-pribadi alergi itu lain hal.
kita suka durian, tapi ada orang cium bau durian saja sudah pening, itu lain hal. Bukan sifat durian itu. Memanglah sifat khamar itu memabukkan. Ingat penjelasan saya ini. Itu namanya illat. Supaya mudah sajalah. Sifat sesuatu. Itu namanya illat. Bahwa illat, ain lam pakai tasydid marbutah. Illat. Sifat sesuatu. Sebab ada sifat pada benda itu, kena hukum benda itu. Apa sifatnya? Memabukkan. Karena itulah minum air kata teh manis, kopi kah, minum susu, itu tidak berdosa karena tidak memabukkan, maka tak ada apa-apa. Oke. Jadi sifat sesuatu itu namanya illat. Oke ya, itu namanya illat. Di dalamnya memabukkan maka haram. Ada apa? Kok sembahyang subuh 2 rakaat? Apa sifat yang ada pada sembahyang subuh? Cocoknya subuh 2 rakaat atau tak sembahyang? Cocoknya. Cocoknya subuh itu sembahyang 2 rakaat atau tak sembahyang? Cocoknya sembahyang 2 rakaat. Dahlah. Okey. Saya teruskan. Ada apa dalam sembahyang zuhur? Mengapa 4 rakaat? Ada apa dalam B2 sehingga haram memakannya? Ringkasnya, apa illatnya sehingga B2 haram dimakan? Apa illatnya sehingga zuhur 4 rakaat? Apa illatnya sehingga subuh 2 rakaat? Tak dapat jawaban sampai sekarang. Itu namanya ghairu ma'qulil makna. Ghairu tidak, ma'quli faham, makna illat. Tak faham kita apa illat yang ada pada B2 sehingga B2 haram. Separuhnya penceramah mengatakan sebab di B2 ada mengandung unsur cacing. Nyatanya yang makan B2 sehat-sehat. Bahkan kita pernah dengar dari yang makan B2, ini B2 nih katanya, masaknya nggak susah. Masak gitu aja cecah kecap, udah sedap katanya. Nyatanya sehat-sehat. Sehat-sehat. Harganya tengoklah. Saya kalau subuh tuh, sebelum sholat subuh dah keluar mengisi pengajian. Saya lewat di satu tempat, tak usah saya sebut namanya, itu mereka menyetok B2. Wow, udah dipotong, udah mati. Tapi wah, berekor-ekor keluar tuh. Berarti yang menikmatinya banyak. Ada apa? Sebab nanti dalam hukum, kalaulah betul sebab ada bibit cacing pada B2 maka haram memakannya, sehingga pada satu masa kalau ada teknologi yang mampu menghilangkan bibit B2 itu, maka makan B2 jadi halal. Jadi halal, itu aturan hukum. Nanti kaidahnya al-hukmu yaduru ma'al illah, intafal illah nafal ma'lul. Okay? So, itu ada kalimat di situ. Di kitab kita ada kalimat ma'kulul ma'na. Nah, jadi pelajar sekalian, sampai saat ini ghairu ma'kulil ma'na
Mengapa subuh 2 rakaat? Mengapa zuhur 4 rakaat? Mengapa siang solatnya sir? Mengapa malam solatnya jahar? Mengapa B2 haram? Itu ghairu ma'qulil makna. Tidak faham kita apa sebabnya. Tetapi pengharaman minum khamar ma'qulul makna. Tetapi pengharaman khamar ma'qulul makna, bisa dipahami sebabnya, yaitu adanya memabukkan. Oke, lihat ke kitab. Wali anna naqda bimisli ma warad bihi sunnatu ghairu ma'qulil makna. Karena pembatalan wudu bimislima, seperti sesuatu warodat yang datang bihi dengannya sunnah Rasulullah, ghairu ma'qulil makna, tidak faham sebabnya. Karena itu fala yasihul qiyasu alaihi, tidak sah untuk dibandingkan. Apa sebab, apa ilat pengharaman makan B2? Oh, saya tak tahu apa ilatnya. Oke, sampai sekarang tak ada yang tahu. Karena itu, kalau ada yang mengharamkan makan B1. B1 apa? B1 yang menggonggong. Karena itu, kalau ada yang mengatakan sebab sama-sama B, B2 haram, maka B1 pun haram. Mengapa? Kita bandingkan. B2 ada B-nya, B1 ada B-nya. Oh, tak bisa. Mengapa tak bisa? Karena pengharaman B2 ghairu ma'qulil makna. Tak faham kita apa yang ada pada B2 itu sehingga dia diharamkan. Bahwa ada ayat Al-Quran mengharamkan, iya. Tapi ada apa pada B2 itu kita tak faham. Karena kita tak faham, maka tak bisa dibandingkan pengharaman hewan yang lain. Boleh faham ni? Man fahima fahima lah ya. Man fahima fahima. Siapa yang faham, fahamlah dia. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia mendapat. Man tenganga, tenganga. Siapa yang tenganga, tenganga lah dia. Kan? Itu kata guru saya dulu lah. Man jadda wajada. Man fahima fahima. Man tenganga tenganga. Wali annal khuruja minas sabilaini lahu khususiyatun la tujadu fi ghairihima. Karena yang keluar daripada dua jalan baginya ada perlakuan secara khusus yang tidak didapati pada selain keduanya. Wallahu a'lam. Akan datang kaji kita tidur. Tidur ni macam mana? Yang membatalkan wuduk kah, yang tak membatalkan wuduk? Sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Taqabbalallahu